Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Junarta Indra Pratama. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mereview tentang aplikasi yang bernama Newsparker. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu Newsparker, silakan tonton video ini. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Bagi yang belum tahu Newsparker adalah sebuah aplikasi dari Newsparker Ltd atau Limited yang fungsinya di mana aplikasi ini untuk memindai eh, aplikasi yang ada pada web. Jadi tingkat keamanan pada web tersebut itu seperti apa. Jadi itu kita bisa dipindai melalui NetSparker ini. Jadi fitur-fitur yang disediakan oleh NetSparker kita bisa lihat di website di template yang saya tampilan ini, yaitu memindai situs web, aplikasi web, layanan web, dan mengidentifikasi kelemahan keamanan yang ada pada website tersebut. Jadi NetSparker ini bisa menunjukkan apakah terdapat kerentanan celah yang ada pada website tersebut. Di sisi lain, di sini saya mempunyai 8 poin yang mana mencari tahu kebocoran keamanan. Nanti bisa saya tampilkan langsung kebocoran keamanan itu seperti apa. Yaitu lingkungan yang praktis, memindai dan mencari tahu kerentanan seperti yang saya tadi jelaskan, mendeteksi eksekusi kode jarak jauh, script lintas situs, dan injeksi SQL. Jadi mungkin yang tahu kalian SQL ini bisa mencegah itu, mencegah injeksi SQL. Mengetahui segala laporan masalah keamanan, memeriksa kinerja aplikasi web, lingkungan yang dapat diandalkan untuk pengembang web, dan yang terakhir yaitu lihat semua folder situs web. Jadi di sini bukan hanya memindai tampilan awal atau yang biasanya kita kenal dengan indeks dari website tersebut, tapi ini juga memindai seluruh folder yang ada pada website tersebut atau site dari yang ada dalam website tersebut. Sebelum kita memulai menampilkan aplikasi tersebut, alangkah baiknya Anda mengetahui sejarah dari NetSparker ini. Jadi proyek NetSparker ini dimulai pada tahun 2006 yang bernama Peru Mafituna. Kalian bisa lihat fotonya di sebelah kiri ini. Jadi pada tahun 2006, Peru Mafituna ini bersimpati terhadap perusahaan-perusahaan yang perusahaan tersebut itu membuang waktu untuk menyelidiki atau mencari kerentanan di websitenya. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut itu membuang banyak waktu hanya mencari apakah website dari perusahaan tersebut itu memiliki kerentanan. Akhirnya Peru Mafituna melihat dari kewalahan dari perusahaan tersebut, Peru Mafituna berniat untuk membuat aplikasi pencari keamanan, pemindai keamanan. Jadi pada tahun 2010, NetSparker Limited itu diluncurkan bersama co-foundernya yaitu Peter Edgeler dan Mark Klein. Kita langsung saja ke aplikasinya. Jadi pada kesempatan kali ini kalian terlebih sebelum melanjut pada instalasi selanjutnya, alangkah baiknya Anda mendownload dulu aplikasi NetSparker yang bisa kalian temukan di website-website seperti Google dan aplikasi penyedia lainnya. Jadi untuk menginstal aplikasi ini sama saja seperti aplikasi pada umumnya, yaitu jika ada tampilan seperti ini, yaitu tampilan dari license agreement-nya, kalian I agree. Setelah itu karena di sini bersifat trial, jadi kalian pilih trial installation apabila kalian setelah memiliki yang register installation, kalian bisa memilihnya register installation. Jadi di sini tapi saya memilih trial installation. Setelah itu kita memilih choose install location-nya, kita pilih seperti biasa pada umumnya, taruh sistem. Nah, ini start menu folder, kita klik install. Setelah itu proses scanning dan setelah itu kita buka. Nah, jika kita buka, tampilan awalnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat di sini akan ada website apa yang kita ingin cek kerentanannya di dalamnya. Di sini telah disediakan dari penyedia NetSparker ini, yaitu bernama php.netsparker.com. Setelah itu kita pilih Start Scan. Maka akan tampil seperti ini, ya, mana foto pada gambar di sebelah kiri yaitu proses scanning, di mana menampilkan
proses-proses yang ada di dalamnya. Seperti di sini disimpulkan terdapat 13 informasi lemahnya dari lemah, medium, penting, dan kritikal. Maksudnya itu apa? Kalian bisa lihat nanti di video selanjutnya. Dan di sini adalah proses selesainya. Setelah proses scanning selesai, maka akan tampilannya seperti di kanan. Kurang lebih tidak beda jauh karena proses dari NetSparker ini bisa dibilang sangat rentang, sangat cepat, tergantung pada spesifikasi laptop dan jaringan yang ada yang kalian gunakan saat itu. Untuk selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman daripada review aplikasi ini, alangkah baiknya saya menampilkan langsung penggunaan aplikasi ini. Mari kita saksikan. Baik, seperti yang saya katakan tadi, pihak dari NetSparker telah menyediakan sebuah PHP yang mana PHP ini tuh bisa dicoba apakah NetSparker ini bisa dicoba atau tidak. Bagaimana maksudnya dari performa dari NetSparker ini. Di sini juga bisa ditampilkan form. Maksudnya di sini apabila website yang Anda ingin tes itu terdapat login form URL-nya atau username password seperti indeks pada penggunaan login sebuah website pada universitas. Nah, apabila Anda mengecek website universitas Anda dan ke dalamnya itu Anda sebaiknya mengisi username atau password yang Anda punya supaya aplikasi ini bisa memindai apa yang ada di dalam website tersebut. Namun di kesempatan kali ini karena penyedia tidak menggunakan username atau password, kita langsung saja tidak perlu mengisinya. Jadi di start scan. Nah, untuk optimasinya ini tergantung terhadap apa yang kita inginkan. Namun pada kesempatan ini kita bisa pilih not now saja. Di sini kalian bisa lihat terdapat website yang mana kita pakai tadi yaitu php.netsparker.com dan di sini proses scanning telah berlangsung di mana telah ditampilkan seperti aplikasi tadi, yaitu di sini terdapat penjelasan-penjelasan yang lain yang maksudnya saya tadi, yaitu seperti contohnya ini out of date version PHP, out of date version Apache, di mana ini aplikasi ini memberitahu bahwa versi dari Apache-nya ini telah kadaluarsa, termasuk versi dari PHP ini juga kadaluarsa. Di sini saya sembari menunggu proses scanning selesai, Anda bisa langsung mengecek kerentanan-kerentanan yang ada pada website tersebut. Contohnya di sini saya bisa ambil yaitu password transmitted over HTTP. Maksudnya itu adalah kalian bisa klik di sini. Nah, di sini telah ditampilkan bahwa ada confirmed. Artinya bahwa website tersebut telah dicek melalui NetSparker tadi. Nah, maksudnya di sini sudah ada penjelasan kerentanan yang ditemukan, yaitu mendeteksi bahwa password data ini dapat dikirim melalui HTTP. Maksudnya adalah data tersebut dapat dikirim melalui HTTP yang tadi, seperti yang saya katakan. Impact, maksudnya efeknya. Jadi apabila ada orang yang ingin menyerang, dapat mencegat jaringan yang ada pada website tadi. Jadi seorang attacker itu dapat mencuri data-data penting yang penyerang itu inginkan.
Jadi, di sini aplikasi ini juga memberikan saran, yaitu action to take. Jadi, yang pertama yaitu see the remedy for solution. Jadi, lihat remedy di bawah ini. Namun yang kedua yaitu pindah all your critical form and pages to HTTPS and do not serve them over HTTP. Jadi maksudnya website tersebut itu menggunakan HTTP. Jadi sebaiknya Newspacker ini menyarankan memindahkan semua data penting itu menggunakan HTTPS atau HTTPS. Nah, remedy ini penjelasan yang lebih detail daripada penjelasan nomor 2 yaitu all sensitive data should be transferred over HTTPS rather than HTTP. Jadi, di sini sama kurang lebih untuk yang remedy pada poin 2, yaitu memindahkan semua data-data penting yang menggunakan HTTP menjadikan HTTPS supaya lebih aman. Jadi kurang lebih untuk penggunaan Speaker seperti itu. Jadi kita langsung kembali saja ke slide yang tadi. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, kita menganalisis aplikasi tadi menggunakan DRID atau Damage Potential, Reproducibility, Exploitability, Affected User, and Discoverability. Maksudnya itu di sini setelah diambil poin-poinnya yaitu what are the consequences of a successful exploit. Jadi apabila seorang attacker tadi sukses masuk melalui yang tadi, melalui login form tadi, apakah yang akan terjadi? Jadi kurang lebih artinya seperti itu. Seperti yang tadi telah dijelaskan, impact-nya adalah attacker itu akan mendapatkan data-data crucial, yaitu data-data penting yang mana data-data penting itu bisa jadi sangat privasi bagi pengguna dari website tadi. Yang selanjutnya itu reproducibility, yaitu would an exploit work every time or only under certain circumstances. Jadi kurang lebih apabila jadi ini setiap saat atau hanya sewaktu-waktu. Ini tergantung dari attacker tadi itu. Jadi kita bisa asumsikan apabila attacker tadi sukses masuk melalui login form tadi, maka bisa dibilang attacker tadi akan melakukan lagi secara berkala untuk mengambil data-data yang penting, bisa jadi data-data penting yang attacker tadi ingin dapatkan yang belum dia dapatkan. Jadi bisa jadi ini secara berkala attacker itu akan masuk melalui login form tadi. Yang selanjutnya yaitu how skilled must an attacker be to exploit the vulnerability. Jadi seberapa terampilnya si penyerang tadi. Jadi apabila kita bicara tentang keterampilan, jadi tergantung pada website tersebut dan kemampuan dari si penyerang tadi. Jadi seperti yang disarankan tadi, maka sangat rentan apabila website tersebut menggunakan HTTP dan akhirnya si NetSparker tadi itu menyarankan untuk menggunakan HTTPS. Jadi yang selanjutnya adalah affected users. Jadi how many user will be affected by a successful exploit? Seperti yang saya katakan tadi, apabila website tersebut dipakai di universitas dan dipakai oleh seluruh mahasiswanya, maka bisa jadi penyerang tadi bisa mengambil data-data seluruh mahasiswa yang ada pada website tersebut, dan ini bisa jadi sebuah bencana bagi orang banyak atau mahasiswa tersebut. Jadi how likely selanjutnya yaitu discoverability, yaitu how likely is it that an attacker will know the vulnerability exists. Seperti yang poin ketiga yaitu exploitability, tergantung dari kemampuan si penyerang tadi. Maksudnya adalah bagaimana besar kemungkinan si penyerang itu sukses masuk ke dalam
rentan-rentan itu, maksudnya menemukan kerentanan itu. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu tergantung pada kemampuan dan kemampuan si penyerang dan kelemahan dari website tadi. Jadi apabila penyerang itu sudah terampil melakukan penyerangan, maka bisa jadi website yang sangat rentan, jadi contohnya seperti HTTP dan HTTPS itu tadi, maka bisa jadi dengan mudah dimasukkan oleh si penyerang. Jadi itu saja review dari saya tentang NetSparker. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup review aplikasi ini dari kata-kata dari David Bernstein, seorang presiden atau gubernur dari Bernstein Agency. Dia mengatakan bahwa for every lock there is someone out there trying to pick it or break it. Jadi dari setiap kunci akan ada seseorang yang berusaha untuk merusaknya. Saya Junarta Indra Pertama, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.